Harga dasar merah. Hari ini guys, jadi gue melakukan sosial eksperimen ngejatuhin dompet di tempat umum guys. Nah, gue penasaran nih, berapa jujur orang Turki sih kalau misalnya kita ngejatuhin sesuatu gitu ya di tempat umum. Apalagi kan kalau misalnya dompet ya. Dompet itu kan termasuk barang yang berharga gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam dompetnya ini ada duitnya, ada kartunya, dan lain-lain kayak gitu. Dan sebelum kita lanjut, gue minta teman-teman semua untuk tetap support gue dengan cara subscribe channel ini. Subscribe guys, subscribe. Nyalain notifikasinya juga guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel Amin Tapan ini. Oke guys, jadi sebenarnya sosial eksperimen kayak gini tuh harusnya pakai kamera yang bagus ya, yang lensa tele yang panjang banget gitu, jadi bisa di shoot dari jauh. Gua karena gue nggak punya kamera yang kayak gitu, jadi gue pakai kamera seadanya aja. Gue pakai kamera yang ini yang biasa dan nanti di zoom maksimal. Jadi mohon maaf banget nanti kalau misalnya kualitasnya mungkin kurang, tapi semoga nanti bisa dimaksimalin. Karena sebelumnya gue belum pernah yang ngelakuin sosial eksperimen ini, dan I think sosial eksperimen tuh bukan sesuatu yang bisa langsung lakukan begitu aja gitu. Jadi kali ini gue akan latihan dulu ngejatuhin dompet guys, biar bisa mencegah kegagalan-kegagalan yang bakalan terjadi di lapangan nanti guys. Oke guys. Yo. Nani? Oke guys, jadi kita mulai. Ini ada dompet dan ada HP-nya. Ini jalan. Terus ngeluarin. Susah juga ya. Bang. Keluar. Set. Set. HP-nya jatuh guys. Masih bagus. Alhamdulillah. Berarti dompetnya taruh di sini ya. Oke. Halo. Nah. Kayaknya gampang ya guys. Kita langsung aja guys pergi ke tamannya. Jadi guys, dari pertama gue nyoba sosial eksperimen ini, ternyata nggak semudah yang gue pikir nih. Mulai dari gue yang kesusahan ngejatuhin dompetnya, ini pakai acara ketendang segala lagi. Juga jatuhin dompetnya tuh gak tepat gitu loh di depan sasaran targetnya. Sedih banget nih. Tapi gak apa nih, gue gak akan nyerah untuk buat konten ini. Dan kita akan coba lagi besok. The following day. Nah guys, jadi kita OTW taman nih buat sosial eksperimen. Nah guys, jadi kalau kalian tahu, sebenarnya di Turki itu juga ada manusia-manusia silver. Nah ini di depan kita nih manusia silver. Manusia silver guys, kita kasih duit ya. Saya kurang dari Mabi. Ya, jadi itulah dia manusia silver. Bukan cuma ada di Indonesia doang, tapi juga ada di Turki. Tapi nih guys, kalau kalian tahu ya, di Turki itu mereka yang kayak gini tuh tertib guys. Dan mereka pasti harus dapat izin dulu dari pemerintah setempat gitu. Jadi gak ada tuh yang namanya mereka membuat kacau lalu lintas dan lain-lain kayak gitu.
Oke guys, jadi itu dia ya sosial eksperimen kita hari ini. Gue minta maaf banget nih teman-teman semua, gue nggak bisa ngelakuin sosial eksperimen ini ke banyak target gitu ya. Karena ternyata lumayan susah juga gitu ngelakuin sosial eksperimen kayak begini. Bahkan tadi kita juga sampai diliatin gitu ya sama satpam penjaga taman itu gitu. Dan gue nggak mau ada masalah sama satpamnya atau sama siapapun gitu. Jadi gue cuma dapat segini aja gitu ya buat target sosial eksperimennya. Sebenarnya kita tuh nggak bisa gitu ya menggeneralisasi semua orang Turki itu baik-baik atau bahkan sebaliknya. Ini sebenarnya gue lagi beruntung aja ya, di video ini gue ngelakuin sosial eksperimen, gue ngejatuhin dompet dan orang-orangnya tuh pada ngebalikin dompet itu ke gue. Nah supaya mengimbangi nilai konten ini ya, gue pengen mengangkat salah satu pengalaman dari teman gue. Dia juga salah satu mahasiswa yang kuliah di Turki dan dia pernah kejatuhan dompet dan dompetnya itu hilang. Ini dia ceritanya. Setelah yang satu ini. Kalau nggak salah awal Februari, kalau nggak salah kan ceritanya kan, aku baru dikirim duit sama orang tua. Aku ingat banget dompet tuh masih ada di tas aku tuh selandang. Jadi ke rumah aku tuh bang, ada jembatan penyambung antara ke kiri yang kanan gitu kan. Nah rumah aku di kanan. Nah aku tuh mikir, aku ngambil duit dulu lah gitu kan, soalnya kan dekat juga dari rumah ATM aku gitu kan, ATM situ gitu. Nah terus aku ngambil duit, nah aku tuh kebelet pipis pas itu tuh aku kebelet, terus aku lari, terus dompetnya aku ambil dompet kan, aku ambil dompet, aku masukin duit, terus aku masukin ke dompet duitnya, terus aku masukin ke sini, lari kan, aku langsung naik tangga eskalator kan. Nah ternyata di bawah tuh ada kan, aku tahu, aku lihat ada itu gitu kan, aku nggak sadar kalau dompet itu jatuh. Terus aku lari sampai rumah. Pas rumah tuh aku cas HP kan, HP aku lagi lowbat gitu kan. Nah terus cas HP, terus lah kok dompet aku nggak ada, gue bilang kan, lah kok beneran nggak sih, ini beneran nggak sih, gue bilang kan. Aku lari bang, aku shock banget kan. Terus aku lari ke tempat tadi, itu nggak ada, udah nggak ada. Terus ada anak kecil tuh bilang katanya, dompet kamu tuh jatuh di sini, katanya kayak gitu kan. Hah beneran, katanya siapa yang ngambil, gue bilang kan ada nenek-nenek katanya kayak gitu, dia pakai jilbab dongker, katakan baju dongker gitu katanya kan, lari kemana, ke sana katanya. Terus aku tarik anak itu bang, aku tarik, pokoknya tunjukin aku, ayo tunjukin gitu kan, soalnya kan nggak lama kan bang, siapa tahu orangnya tuh nggak jauh gitu kan. Ya udah aku tarik adik itu, terus dia nggak mau nganter bang, dia tuh cuma nganter sampai perbatasan yang sebelahnya gitu kan. Terus di sebelah situ katanya kan. Ya udah aku lari bang, aku udah frustasi gitu kan, aku lari. Terus aku di tengah-tengah perjalanan aku mikir, lah kenapa aku harus lari ngejar tuh nenek gitu loh, kita kan nggak tahu apartemen di sini banyak, gue ngejar dia siapa tahu udah masuk rumah, gak mungkin gue ketok satu-satu apartemen yang banyak itu kan. Terus aku balik, aku nggak ada mikir kalau anak itu ngambil bang, sumpah aku nggak ada mikir gitu. Terus aku udah frustasi banget, terus aku pulang ke rumah, mungkin ada yang ngambil gitu, orang baik gitu kan. Udah sampai di rumah, terus aku telepon keluarga angkat aku, terus pas telepon tuh aku nangis pas itu tuh. Terus Pezabla tuh langsung datang sama keluarga angkat aku semuanya, terus teman rumah tuh langsung nelpon polisi, terus polisinya datang ke rumah kan. Nah pas di rumah tuh anak rumah 3 tuh tomer semua, jadi nggak tahu cara ngejelasinnya gimana gitu kan. Aku juga lagi nangis gitu kan. Nah terus Feiza Abla datang tuh sama keluarga bapak Ani gitu kan. Ya udah dijelasin sama si Feiza kan, si sahabat aku itu. Dan itu si polisinya nyuruh ke kantor polisi. Pas kita di kantor polisi tuh kayak ditanyain kayak gitu kan bang, gimana kronologinya gitu kan, apa aja yang hilang, apa aja isi dalamnya gitu. Aku jelasin isinya tuh ada ikamet bang, ikamet aku tuh baru banget. Sumpah itu sulit banget kan abang juga tahu kan bikin ikamet kan sulit gitu kan ya. Nah ikamet, ATM gitu kan, Muzek card lainnya sampai kayak KTP juga ada di sana gitu. Yang paling lagi duitnya gitu kan, duitnya kan $400 ya. Ada duit yang baru aku ambil itu sekitar 800 lira gitu ya, sekitar 7 jutaan lah gitu. Ya udah akhirnya aku ke polisi, terus polisi langsung ngajak aku ke lokasi. Nah itu sekitar jam 9 atau jam 10-an lah. Jam 9 kan udah lockdown ya bang di Turki ya, jadi orang-orang tuh kan pada nggak ada kan, anak kecil itu pun udah nggak ada lagi. Kami tuh rencananya mau lihat CCTV kan, ternyata CCTV-nya tuh nggak ngadapin ke eskalator, ngadapnya ke KTM itu bang, jadi nggak bisa, nggak kelihatan siapa yang ngambil gitu loh. Terus kata polisinya ya udah besok kita coba cek lagi katanya gitu kan. Ya udah siangnya pas aku ke sana, anak kecilnya tuh udah nggak ada. Dengan PD-nya tuh kayak polisi tuh bilang, oh mungkin mereka udah kaya dengan menggunakan uang kamu kayak gitu kan. Ya udah akhirnya coba deh kamu sore nanti kesini lagi gitu, lihat anak kecilnya gitu ada apa enggak gitu, sepertinya yang ngambil duit kamu itu anak kecil itu, kata si pak polisinya gitu bang. Sorenya aku pergi sendirian bang. Nah pas aku pergi sendiri tuh ada mereka nih, terus aku tanya kan, nah sayangnya tuh si anak kecil ini nih, mereka tuh nggak mau terlalu buka mulut gitu, kayak diem ditanya diem gitu. Terus ada orang lewat bang, tolong dong tanyain gitu, aku mohon, aku bilang kan, tanyain, aku nggak tahu cara ngomong ke dia gimana gitu. Terus kabur anak gitu bang, aku kejar dia,
Terus dia pergi masuk ke gang-gang gitu kan, mereka masuk ke gang-gang gelap-gelap gitu. Aku kejar mereka, nggak nemu. Pas ketemu sama para yang pemulung-pemulung gitu kan, ada lihat anak kecil kayak gini nggak? Aku fotoin orang itu kan, bang. Kenapa? Itu anak kamu ya, kata si pemulungnya kan. Bukan gitu kan. Kenapa kamu pengen menculiknya? Enggak, bukan. Soalnya dompet aku hilang, aku bilang kayak gitu. Apakah mereka yang ngambilnya? Aku nggak tahu, makanya aku ingin tanya. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, kalau aku di polisi aja, kata si pemulungnya tuh kan. Sudah gitu. Ya udah, akhirnya aku cari-cari lagi, nggak nemu-nemu, bang. Kayak aku ngejar mereka terus akhirnya nggak dapat juga gitu. Yaudah, besok-besoknya aku nggak ada lagi lihat anak kecil itu. Mungkin anak kecil itu tuh mungkin takut dengan, kan aku kan ada ngasih tawaran pas itu kan, bang, pas ketemu pertama kali. Aku tuh kasih tawaran kayak gini, tolong katakan dan ceritakan sejujurnya gimana kronologinya. Nanti kakak kan kasih kamu duit gitu kan. Bukan aku ngambil, katanya kayak gitu. Serius gitu kan. Iya, siapa yang ngambilnya? Aneh-aneh katanya kan, nenek-nenek di sana, katanya kayak gitu. Ya serius, siapa orang yang ngambilnya, seperti apa wujudnya gitu kan. Terus dia tuh diem gitu kan, bang, kayak ya udah, kalau seandainya kamu nggak mau ngasih tahu aku, kakak bawa kamu ke kantor polisi ya gitu kan, itu sebagai saksi gitu. Mungkin pas dia dengar kantor polisi itu, bang, dia mungkin langsung kabur gitu, mungkin karena aku ngomong polisi itu tadi gitu. Nah, jadi aku di sini nggak bisa menjabarkan bahwasanya anak kecil itu sih yang ngambil gitu. Bisa aja orang lain atau anak kecil ini emang nggak ngambil, cuma lihat doang gitu, atau memang takut gitu cerita singkatnya. Oke, jadi gue cuma bisa berharap ya sama temen gue ini, semoga dia bisa digantikan dengan yang lebih baik gitu loh dari apa yang telah hilang dari dia. Nah, jadi nilai moralnya adalah bahwa again, kita tuh nggak bisa menggeneralisasi sesuatu dengan mengatakan bahwa oh, semua orang yang ada di Turki itu baik-baik, atau oh, semua orang yang ada di Turki itu jujur-jujur, atau bahkan sebaliknya. Tetap aja nih teman-teman, kita harus tetap waspada dimanapun dan kapanpun kita berada gitu ya. Karena gak ada jaminan ya kejahatan itu tidak akan terjadi kayak gitu loh. Oke guys, kalau misalnya kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat, nilai moral dari konten ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalain notifikasinya juga guys, supaya nggak ketinggalan konten-konten dari channel ini ya. Oh yes, see you in the next video. And as always, Guru Shurus!